Sekarang kita akan masuk pada diagram Purbakes ya, yang merupakan diagram stabilitas fasa dengan menggunakan terminologi listrik dan kimia pada temperatur tertentu. Jadi sumbu datar atau sumbu X-nya itu pH. Ya, pH itu ingat ya, pH itu mean log konsentrasi dari hidrogen hidrogen plus ya, atom hidrogen, dan sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya itu adalah potensial listrik. Mengingatkan rumus lagi ya untuk delta G standar. Untuk delta G standar rumusnya itu minus Z jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut. F adalah Faraday constant dan E adalah potensial standar oksidasi. Jadi jika reaksinya itu adalah half cell, jadi maksudnya hanya terjadi oksidasi atau reduksi, maka E standar di delta G0 ini adalah potensial standar oksidasi. Jadi bentuknya reaksinya itu akan seperti ini. Jadi kalau oksidasi berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi dan melepas elektron. Ya. Sedangkan untuk persamaan Nernst ya, E0 di persamaan Nernst itu jika reaksinya itu adalah half cell, hanya terjadi oksidasi atau ini saya tulis ya, half cell itu maksudnya cuman terjadi oksidasi atau terjadi reduksi. Jadi kalau di Nernst itu tuh E0-nya itu tuh adalah potensial reduksi, standar reduksi. Jadi bentuk reaksinya itu akan seperti ini ya. Dan di sini Anda perhatikan ini adalah reduksi dibagi oksidasi ya, sama dengan konstanta kesetimbangan yaitu produk dibagi reaktan. Jadi di sini perlu Anda perhatikan lagi bahwa E0 yang di delta G standar dan E0 di persamaan Nernst itu terbalik ininya. Kalau jika Anda pakai dua-duanya, Anda perlu perhatikan jenis reaksinya. Nah, sekarang kita akan tinjau diagram Purbakes untuk gas hidrogen, oksigen, dan air pada temperatur ruang. Reaksi pembentukan air adalah sebagai berikut. Ini udah kita ulang-ulang dari depan ya. Hidrogen ditambah oksigen menjadi air. Nah, yang merupakan penjumlahan antara reaksi oksidasi hidrogen dan reduksi oksigen ya. Sehingga maka delta G standar dari reaksi 1 itu adalah penambahan dari reaksi 2 dan reaksi 3. Nah, karena E standar dari hidrogen ya, kalau Anda lihat di sini ya, hidrogen kan 0 nih di sini. Berarti delta G0-nya juga delta G standarnya juga 0. Sehingga delta G3 yaitu proses pembentukan air itu adalah akan sama dengan delta G standarnya reaksi reduksi oksigen ya. Nah, sekarang kita lihat reaksi pada elektroda hidrogen. Jadi ini adalah reaksi oksidasi. Jadi yang bisa kita rubah menjadi reaksi reduksi ya. Menjadi reaksi reduksi karena kita mau pakai persamaan Nernst di sini. Jadi E0-nya ini perlu dalam bentuk reduksi. Ya, jadi reaksinya kita balik jadi seperti ini. Lalu kita masukkan ke persamaan Nernst. Ya, ini persamaan Nernst ya. Nah, kita masukkan angkanya ya, R kali T kalau room temperatur, kalau Nernst seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau dalam room temperatur maka kita bisa memakai log. Jadi log-nya lah log H2 per 2H+. Ya. Nah, ini kan berarti JA-nya itu berarti H2 per H+ kuadrat. Ini ya. Nah, sedangkan untuk aktivitasnya H2 ini, itu akan karena dia gas ideal, kita bisa memakai tekanannya pada tekanannya. Jadi tekanannya itu adalah 1 atm. Dan Z yang di sini adalah jumlah elektron yang berpindah ada 2, terus T-nya ini,
RT dibagi F adalah ini, sehingga persamaan Nernst untuk pada elektroda hidrogen dapat ditulis sebagai berikut. Ya. Jadi ini kalau digambarkan ya, ini kalau digambarkan itu seperti yang ditunjukkan oleh garis A di diagram Porbeix. Jadi kita lihat, kita bicara tentang garis ini. Jadi garis ini hanya tergantung dari nilai pH, ya. Karena ini gradiennya negatif, makanya dia turun dengan nilai pH. Jadi di sini dia. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada elektroda oksigen. Elektroda oksigen reaksinya sudah dalam bentuk reduksi, jadi kita bisa langsungkan masuk ke persamaan Nernst. Jadi persamaan Nernst-nya, dan jadi ini Ja-nya adalah H2O, aktivitas H2O dibagi aktivitasnya H plus kuadrat, terus dikali O2 pangkat setengah. Ya, karena ini adalah murni, airnya bisa dianggap 1, jadi aktivitas airnya bisa dianggap 1, oksigen adalah gas, maka ini akan sama dengan tekanan oksigen, ya. Sehingga persamaan Nernst-nya bisa ditulis sebagai berikut. Ya, pada temperatur ruang dia bisa menjadi low. Oke. Jadi ya N0-nya ini adalah N0-nya tadi, yang tadi ya, yang kita ambil dari standar reduksi potensial yang di sini. Jadi ini untuk O2, untuk oksigen itu digambarkan oleh dengan garis B. Ya. Oke, jadi ini adalah garisnya. Nah, jadi kalau kita gabungkan garis A dan garis B yang kita bicarakan di slide sebelumnya, yang menggambarkan diagram Porbeix pada tekanan O2 dan H2, tekanan oksigen dan hidrogen pada 1 atm, dan pada temperatur ruang, jadi dapat digambarkan sebagai berikut. Di sumbu X-nya itu pH, tadi sudah kita bahas ya. Sedangkan sumbu Y-nya adalah tegangan. Nah, di daerah sini, di daerah antara dua garis O2 dan H2 ini air yang stabil, fase air stabil. Nah, di atas garis B itu oksigen yang stabil, di bawah garis A itu hidrogen yang stabil. Nah, menurut diagram Porbeix, jika potensial sel, yaitu selisih antara ini adalah E katoda, ini kalau masih ingat ya, kurang E anoda, dan dua-duanya harus dalam bentuk reduksi ya, ketika mengurangkannya ini. Jadi jika lebih kecil dari 1,23, maka reaksinya itu adalah reaksi ke kanan ya, reaksi ke kanan. Jadi yang terjadi adalah pembentukan H2O, di mana di anoda ini H2-nya teroksidasi, sedangkan di katoda oksigen mengalami reduksi. Jadi daerahnya ini akan berada di antara garis dua ini. Jadi ini adalah jika selisih antara anoda dan katoda itu lebih kecil dari 1,23. Jadi reaksi kita itu akan berada di antara dua garis ini. Jadi fasa yang stabil adalah H2O, jadi dia lebih cenderung untuk membentuk H2O. Nah, sekarang jika potensial selnya lebih besar dari 1,23, ya, berarti jadi kalau ini kan selisih dua garis ini 1,23. Jika salah satu potensial dari lebih besar, berarti salah satu atau dua-duanya itu berada di daerah sini, atau bisa jadi dua-duanya. Sehingga selisih antara anoda dan katodanya itu lebih besar dari 1,23. Ya. Nah, yang terjadi adalah air yang ada di sistem tersebut akan mengurai menjadi H2 dan O2. Ya, karena sesuai dengan diagram Porbeix ini memang yang kalau di atas garis ini
oksigen yang stabil, sedangkan kalau di bawah garis ini hidrogen yang stabil. Jadi yang terjadi adalah di anoda adalah kebalikannya. Di anoda airnya teroksidasi, ya. Di katoda hidrogennya, H plusnya menjadi gas hidrogen. Nah, sekarang kita akan lihat pengaruh tekanan pada stabilitas. Di slide sebelumnya kita tunjukkan bahwa tekanan O2 dan H2 itu dianggap 1 atm, sehingga garisnya itu seperti ini, ya. Nah, di rumusnya juga ini diubah menjadi tidak kelihatan yang di sini. Nah, sekarang untuk jika tekanannya diubah, kita tulis lagi persamaannya sehingga yang tadi dimasukkan lagi nilai P-nya. Ini kan di sini kan P-nya udah kita ganti ini. P yang di sini udah kita ganti jadi 1 atm. Jadi kita kembalikan lagi ke awal persamaan garisnya. Nggak bisa dihapus, bentar. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke persamaan awal garisnya, lalu kita ganti sesuai dengan tekanannya. Jadi kalau misalnya tekanan O2 diperkecil, jadi kita masukkan tekanan O2-nya di bawah 1 atm, di 1 atm di garis ini, maka garisnya ini akan bergeser ke bawah. Nah, sebaliknya untuk hidrogen, yang di sini ya, ini kita masukkan lebih besar dari kalau tekanannya diperkecil, misalnya di bawah 1 atm, yang terjadi malah kebalikannya, garisnya geser ke atas. Ya, jadi ini sesuai dengan persamaan Nernst-nya. Dia akan mengikuti persamaan Nernst-nya. Jadi Anda tinggal masukkan satu-satu ya. Jadi kalau misalnya tekanannya diketahui, Anda tinggal masukkan nilai pH, misalnya ini pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, Anda ketemu nilai E-nya, ya udah nanti digabungkan garisnya sehingga didapat garis seperti ini. Ya. Kayak gitu gambarnya. Oke, jadi lebih lanjut lagi mengenai pengaruh tekanan yang bisa kita lihat pada diagram Forbes. Ya, jadi di bawah garis A ini tekanan ini tadi ya, garis A ini adalah tekanan hidrogennya 1 atm. Kalau di bawah garis A berarti kan di bawah garis A yang stabil itu adalah tekanannya lebih garis A. Kalau di bawah garis A berarti tekanannya lebih besar dari 1 atm. Ya. Yang stabil itu adalah tekanan yang lebih besar dari 1 atm. Nah, jika ternyata sebuah sistem itu, ini saya ulangin lagi ya. Jadi sekarang kita akan lanjut lagi mengenai pengaruh tekanan yang bisa kita lihat di diagram Forbes. Jadi di bawah garis A, ini garis A ini kan 1 atm ya. Jika ternyata sebuah sistem itu setimbang dengan tekanan yang lebih besar dari 1 atm. Ya. Jika sebuah sistem itu setimbang dengan tekanan yang lebih besar dari 1 atm, terus tekanannya ini kita rubah menjadi 1 atm. Jadi kita paksa, kita turunkan menjadi 1 atm, padahal dia tuh setimbang dengan keadaan di atas 1 atm. Maka yang akan terjadi di gas hidrogen adalah evolusi dari gas hidrogen di katoda. Evolusi gas hidrogen ini maksudnya bermunculan gas hidrogen di katoda. Katodanya ini memproduksi gas hidrogen. Ya. Demikian juga dengan oksigen di katoda. Jadi ini kan 1 atm di sini. Berarti jika sebuah sistem pada tekanan O2-nya itu lebih besar dari 1 atm, jadi dia setimbang dengan keadaan 1 atm, tapi kita paksa rubah menjadi 1 atm, berarti tekanannya kita turunkan menjadi 1, maka yang terjadi adalah evolusi oksigen, jadi bermunculan gas oksigen di anoda. Ya, jadi
Jadi air itu stabil di antara dua garis ini. Jadi ini adalah yang Anda lihat ini, garis air ini, gas hidrogen dan oksigen ini adalah bentuk paling sederhana dari Purbakes diagram. Jadi ini akan bisa dibuat lebih rumit lagi. Jadi kalau kita tahu spesies-spesies apa yang ada, terus konstanta kesetimbangannya berapa, dan potensial reaksinya berapa. Jadi di video ini diperlihatkan dasar-dasar yang harus diketahui untuk membaca diagram Purbakes. Jadi ini wajib ditonton ya, karena ini penting. Jadi ini tolong ditonton videonya, bagus, animasinya bagus. Jadi lebih baik nonton ini daripada dengerin saya bicara gitu ya. Jadi kalau Anda sudah nonton video ini, jadi Anda bisa masuk ke sini ya. Jadi kalau di video di slide sebelumnya dicontohkan besi, jadi di sini dicontohkan copper atau tembaga. Silahkan dipraktekkan apa yang sudah Anda ketahui di video sebelumnya di Purbakes diagram CU. Jadi apa artinya garis yang datar ini? Apa artinya garis yang tegak lurus? Kenapa garisnya bisa miring? Nah, itu Anda harus tahu setelah menonton video yang tadi. Ya. Nah, ini Anda lihat, ini ada garis hidrogen dan oksigen yang kita bicarakan tadi di sini. Ini bentuk lengkapnya. Jadi di video tersebut juga dijelaskan mengenai daerah corrosion, daerah immunity ya, dan pasivasi ya. Jadi di sini diulang lagi, immunity ini tidak bisa terkorosi, pasivasi membentuk lapisan pelindung, dan perihal korosi ini nanti Anda akan belajar lebih banyak lagi di mata kuliah elektrokimia harusnya ya. Jadi kalau pasivasi itu dia membentuk coating, jadi membentuk oksida, jadi dia nggak bisa kena korosi. Jadi yang perlu kita hindari adalah daerah korosi di sini. Jangan sampai terjadi korosi pada metal-metal yang kita kerjakan.